Silakan Anton. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, mohon menyiapkan dirinya. Kita awali perkuliahan ini dengan berdoa. Sebentar. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa secara Islami, agar pembelajaran ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dalam hati bahwa pembelajaran ini untuk mencapai ridho Allah, karena bagi seorang pelajar menuntut ilmu adalah jihad, dan ada di dalam hadis bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim. Dan untuk rekan-rekan yang di luar Islam boleh berdoa dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, atur nuhun Kang Anton. Ini sudah 29 orang ya. Yang hadir silahkan on cam dulu. Nanti kalau khawatir kehabisan pulsa boleh diizinkan. Tapi untuk menunjukkan semangat, gairah di pagi hari untuk menerima sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata Kang Anton ini jihad. Pada saat saudara nanti ada gangguan, bahkan wafat pada saat menuntut ilmu, insya Allah pahala orang yang berjihad itu akan dijanjikan langsung masuk ke surganya Allah. Malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin terus menambah ilmu, dan malaikat itu turun mengepak-ngepakkan sayapnya. Saking suka ya dengan orang-orang yang tertarik dengan ilmu. Karena ilmu ini sebagai perantara Allah untuk mengangkat derajat para hamba-hambanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi untuk penugasan internasional. Saya harapkan saudara masih teringat dan tertanam di benaknya materi akan rekrutmen ya, dan dilanjutkan dengan seleksi. Yang tujuannya untuk mendapatkan karyawan yang diprediksikan mampu bertanggung jawab untuk menjalankan sampai menyelesaikan tugas dengan hasil sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi masalah rekrutmen dan seleksi, ini kegiatan tidak boleh bermain-main. Karena dampaknya akan menghasilkan karyawan yang memiliki kapabilitas unggul atau sebaliknya. Apalagi sekarang membahas tentang materi manajemen sumber daya manusia internasional, di mana karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri menyangkut biaya yang sangat mahal. Untuk itu, rekrutmen seleksinya harus dilakukan secara bersungguh-sungguh, serius, dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan orang-orang terbaik. Minggu lalu kita sudah membahas, perusahaan internasional bukan hanya mengedepankan kemampuan hard skill. Kemampuan hard skill ini kemampuan yang relatif lebih mudah untuk dideteksi. Karena kalau ingin melihat orang punya wawasan pengetahuan yang memadai, itu diwawancara pun akan bisa tampak ya, dari jawaban yang melontarkan isi dari kepalanya. Keluasan, kedalaman dari apa yang akan dia kerjakan. Itu kaitannya dengan hard skill. Demikian juga tentang keterampilan. Apa yang dia pahami
yang ada di benaknya ini bisa menuntun kedua tangannya. Apa yang bisa dilakukan dia? Dan ini juga bisa dilihat dari rekam jejak, track record di masa yang lalu. Dia sudah menduduki posisi di bagian apa saja, proyek atau tugas-tugas yang pernah dia jalankan, yang menunjukkan keberhasilan, ini sebagai refleksi dari kemampuan, cara berpikir, cara dia mampu menganalisa, dan bagaimana cara dia bertindak. Apakah dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai pelaksana kepercayaan, kepanjang tanganan dari seorang pemimpin yang bisa menuntaskan apa yang direncanakan terrealisasi dengan baik dengan hasil yang menunjukkan standar-standar yang tinggi. Tapi rupanya tidak hanya sebatas itu. Untuk penugasan internasional yang membuat ekspatriat dari Amerika Serikat yang dikirimkan oleh induk perusahaan, masalah hard skill tadi tidak diragukan ya, tentang wawasan dan keterampilan. Tapi ada satu kelengahan, soft skill-nya tidak dimasukkan gitu, sebagai dasar untuk menyeleksi. Setelah dilakukan analisis yang lebih mendalam, justru kepulangan sebelum masa waktu penugasan berakhir disebabkan dominannya karena ketidakmampuan seorang ekspatriat untuk bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Ini soft skill itu seperti itu ya, kaitannya dengan kesabaran, rasa empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap luhur oleh penduduk negara di mana anak perusahaan itu didirikan. Jadi kita juga menyadari bahwa sifat sombong itu dipicu oleh berbagai kelebihan yang ada pada diri kita. Daya pikir diilhami oleh berbagai pengetahuan yang ada di benak kita. Sehingga pada saat kita berbicara dengan orang lain, kita agak sulit ini untuk menghargai orang lain. Karena wawasan pengetahuannya ketebak begitu. Oh, sampai di situ ya. Nah, orang yang sombong seperti ini dari sorot matanya saja sudah bisa tertangkap kan. Karena manusia itu makhluk yang hebat, yang luar biasa. Kalaupun dia tidak terlalu pintar, tapi bisa membedakan orang yang ada di hadapannya ini termasuk orang yang tinggi hati, orang yang bersahaja dan rendah hati. Makanya Allah mengharamkan orang yang terbersit di dadanya ada kesombongan, yang merasa lebih hebat dari orang lain. Salah satu pemicunya adalah kepintaran ya. Jadi kepintaran itu akan menjadi hisab di yaumal kiamah nanti yang berat kalau ilmunya tidak merefleksikan ilmu padi. Semakin berisi harusnya semakin merunduk begitu. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang memberi ilmu, ilmu dari Allah. Bahkan para ulama itu mengatakan ilmu kita ini sebagaimana telunjuk kalau dimasukkan ke dalam air di laut, itu diangkat telunjuknya tuh, yang menempel di ujung telunjuk itulah itu ilmu kita. Sementara samudra yang luas itu adalah ilmu Allah. Jadi alangkah ruginya seseorang kalau merasa dirinya sudah hebat karena ilmu yang ada di benaknya ini bisa memecahkan berbagai persoalan dan tidak menghargai orang yang ada di hadapannya. Nah, ini sebuah filosofi ya. Kenapa kita tidak boleh sombong dari berbagai kelebihan yang ada pada diri kita. Pemicu kesombongan lainnya adalah kekayaan biasanya. Saudara yang membawa mobil ke kampus, hati-hati tuh. Itu bisa menjadi salah satu pemicu kesombongan. Bukan berarti saudara tidak boleh membawa mobil. Kalau di rumah saudara ada mobil misalnya nganggur, sekarang masih musim hujan, ya bawa, nggak apa-apa. Tapi sambil membawa mobil, istighfar. Kalau ketemu teman di jalan, ya ajak begitu ya. Supaya mobil ini tidak hanya dinikmati sendiri, tapi memberikan manfaat juga bagi orang lain. Parkir di tempat yang aman, kan begitu. Kalau tidak boleh diparkir di dalam kampus, ya untuk mahasiswa,
disimpan di luar kampus, tapi yakinkan ada juru parkirnya. Dititipkan, harus diberikan tip lebih misalnya, supaya mobilnya tidak diganggu. Pada saat meninggalkan kendaraan, kita berdoa, titip juga kepada Allah. Itu ya. Berbagai hal yang memicu kesombongan itu diantaranya apa yang melekat pada diri kita yang menunjukkan adanya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ujub, ya, riya, ingin pamer, takabur, merasa pintar, dan semua persoalan bisa dipecahkan melalui otaknya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Baik, soft skill ini kaitannya dengan tadi olah hati, ya. Bagaimana kita tampil bersahaja, bagaimana kita tidak menegakkan, membusungkan dada kita, sehingga orang melihat kita sebagai sosok yang arogan, sosok yang angkuh, sosok yang sombong. Nah, insya Allah kita kalau bermohon kepada Allah di setiap kita bangun tidur, apalagi setelah sholat, ya Allah bersihkan hatiku, hilangkan bersitan-bersitan di dadaku kalau merefleksikan sosok yang merasa lebih hebat dari orang lain. Ini sebagai pesan ya, bukan hanya untuk saudara, tapi khususnya bagi diri saya sendiri. Kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mohon diberikan kekuatan agar kita mampu merefleksikan sosok yang menyenangkan, dinantikan oleh banyak orang, dan diharapkan kehadiran kita karena ucapan kita selalu menginspirasi supaya kita takut kepada Allah apabila melanggar apa yang dilarangnya, supaya memperbanyak amal soleh, menolong orang, meringankan beban orang, memberikan inspirasi, membangkitkan semangat dengan memuji yang akan mendongkrak prestasi dan kesolehannya. Ya, itu kira-kira ya yang tergabung dalam kompetensi yang harus diperhatikan, bahwa kompetensi meliputi knowledge, skill, dan attitude. Nah, attitude ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika sudah mulai belajar dari kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Sehingga di dalam penyeleksian tentunya akan dipertimbangkan hal-hal yang memungkinkan akan meminimalisasi kegagalan untuk karyawan-karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Baik, saya akan mencoba untuk men-sharekan, memandu jalannya perkuliahan supaya tertuntun mengarah kepada subahasannya. Merekrut dan menyeleksi untuk penugasan internasional. Saya tadi sudah menjelaskan apa itu rekrut ya. Merekrut itu tidak lain menarik dengan cara memikat begitu. Supaya orang yang memiliki potensi unggul mau mencalonkan, ingin bergabung dengan tawaran yang diinformasikan. Di sini tawaran itu adalah penugasan internasional. Memikat ya dengan daya pikat. Biasanya orang tertarik kalau imbalan atau kompensasinya menjanjikan mereka. Karena pada dasarnya setiap manusia itu ingin hidupnya sejahtera. Definisi sejahtera itu tidak lain adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan bahkan keinginan dalam kehidupan. Kita ingin kendaraan. Kalau sudah punya rumah ingin kendaraan pasti. Kita ingin juga untuk bisa berekreasi. Nah, itu kesejahteraan ya. Kita ingin makan yang
memenuhi standar 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kesejahteraan itu cakupannya luas. Jadi diharapkan dengan janji perusahaan mau mensejahterakan, dengan harapan orang-orang yang menyediakan diri punya kapabilitas, baik hard skill maupun soft skill. Sehingga nanti ada take and give. Perusahaan memberikan imbalan yang besar, dan karyawan juga memberikan pikiran, tenaga, dan perilaku yang menunjang terhadap penuntasan pekerjaan dengan hasil di atas standar. Nah, rekrut ini mencari melalui daya pikat ya. Kalau saudara mencari jodoh, ya harus dengan daya pikat. Apa daya pikat seorang laki-laki untuk mendapatkan idaman pasangan hidup yang dia dambakan? Demikian juga seorang wanita, sama kan ya. Tetapi daya pikat laki-laki dengan perempuan berbeda kan ya. Nah, silahkan saudara telusuri apa yang menjadi daya pikat seorang wanita di mata laki-laki. Tentunya bukan hanya kecantikan secara fisik saja ya, tapi laki-laki juga mendambakan kecantikan dari dalam, inner beauty. Jadi akhlak utamanya. Jadi walaupun wajah ini memang jendela hati, kita nanti bicara lebih mendalam soal itu. Sekarang konteks fokus pembicaraannya kepada daya pikat tawaran dari sebuah penugasan ya. Jadi kita nanti akan membahas komponen apa yang akan diberikan kepada para ekspatriat yang dikirim dari induk perusahaan untuk menduduki posisi-posisi kunci di anak perusahaan. Ini betul-betul tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi tawaran yang sangat menggiurkan ini identik sebanding dengan pengorbanan yang sangat besar dari seorang ekspatriat untuk menunjukkan prestasi yang tinggi. Karena anak perusahaan ini baru didirikan. Harus dirintis oleh orang-orang yang memiliki daya juang dengan bekal, knowledge, skill, attitude yang tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seleksi ini proses penyortiran dari sekian peminat yang menawarkan diri untuk diyakinkan mereka betul-betul memiliki kapabilitas, persyaratan minimal yang memadai untuk dijadikan sosok yang pantas ditugaskan menduduki posisi-posisi kunci pada anak perusahaan yang dianggap potensial untuk tumbuh kembang dan akan memberikan kontribusi penambahan income bagi induk perusahaan. Baik, ini pengantarnya ya. Mempekerjakan, mengalokasikan, serta mengoptimalkan sumber daya manusia pada posisi-posisi di mana mereka akan berkinerja dengan efektif. Yaitulah tugas seorang manajer SDM, ya. Mencari sampai mendapatkan, sehingga memungkinkan bisa mempekerjakan dan mengalokasikan untuk berbagai pekerjaan khusus agar mereka bisa dioptimalkan pemanfaatannya yang akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Dengan kata lain, mereka akan bisa berkinerja secara efektif. Efektif ini kaitannya dengan standar-standar yang tinggi yang diharapkan oleh organisasi. Ini titik tekan dari tujuan multinasional corporation. Baik yang ada di induk perusahaan, di lingkup domestik, maupun nanti yang akan ditugaskan ke luar negeri. Perbedaan utama antara penyusunan staf domestik dan internasional adalah kecenderungan perusahaan menentukan siapa yang harus memegang
posisi kunci di kantor pusat, dan siapa yang akan didudukan di kantor-kantor cabang yang ada di berbagai negara. Strategi staffing yang sudah kita bahas meliputi 3 strategi ya, yakni etnosentrik, polisentrik, geosentrik, dan regiosentrik. Dan saya harapkan ini tidak dilupakan ya, harus tetap tertanam di benak saudara. Makanya saya menugaskan saudara untuk membuat diktat perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 menjelang UTS. Sesuatu yang memberatkan, manfaatnya akan bisa dirasakan sangat besar ya. Jadi jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah kalau saudara diberikan tugas. Karena manfaatnya saudara akan bisa dirasakan sendiri ya. Selain 4 hal strategi staffing, juga induk perusahaan harus memperhatikan batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah di mana anak perusahaan itu berada. Misalnya regenerasi alih knowledge dan skill, ilmu dan teknologi, itu biasanya akan ditentukan oleh negara tuan rumah. Misalnya untuk tenaga operasional, tapi yang dipersyaratkan memiliki keahlian, keterampilan yang tinggi. Awalnya mungkin akan dikirim dari induk perusahaan, tapi persyaratannya mereka dikirim bukan akan melaksanakan pekerjaan, tapi orang yang harus mentransfer tadi, baik pengetahuan maupun keterampilan kepada putra daerah. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, pekerjaan itu sudah digantikan oleh putra-putra daerah. Bukan hanya tenaga operasional terampil, tapi juga untuk level-level manajerial. Mungkin 5 atau 10 tahun pertama untuk level tingkat bawah, garis pertama, selevel supervisor, itu juga harus mulai ada regenerasi, pengalihan. Ya. Mungkin sampai ke middle, bahkan kalau memungkinkan sampai ke top. Tapi tetap itu perusahaan memiliki induknya di negara sebagai pendiri. Kan. Ada isu-isu dalam seleksi untuk staf. Ya. Ini ada istilah mitos. Mitos itu kepercayaan atau keyakinan yang dibentuk dari kejadian-kejadian di masa lalu yang dihubungkan antara satu kejadian dengan peristiwa berikutnya. Saudara pernah mendengar barangkali ya, misalnya di lingkung Tatar Sunda aja. Lamun mobil ngageleng ucing, pasti mobil eta bakal cilaka. Itu teh mitos. Karena memang kejadiannya terbukti kan begitu. Secara logika, kucing itu kan makhluk Allah, ciptaan Allah, dan banyak yang memelihara dan menyayangi kucing. Kalau mobil itu dikendarai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pada saat dia menggeleng kucing, itu dibiarkan dan merasa tidak berdosa. Secara kemanusiaan, secara naluri, orang yang memiliki hati, kan, dan dia juga menganggap bahwa kucing itu kan makhluk Allah, bahkan kesayangan Nabi, ini kan harus bertanggung jawab ya. Artinya pada saat kita menabrak, misalnya pakai sepeda motor nih, terburu-buru, ada kucing lewat,
terlindas sampai mati. Apakah kita akan meneruskan perjalanan? Nah, sebaiknya supaya mitos ini tidak semakin diperkuat, dan kita memang tidak boleh percaya terhadap mitos, tapi logika kita harus jalan. Kita sebaiknya berhenti. Kita lihat kondisi kucing itu. Kalau kita tidak ada waktu, ya mudah-mudahan ada yang lewat begitu. Misalnya di perumahan itu suka banyak pemulung ya. Pak, tolong ini belikan kain, nanti kucing yang sudah mati ini dibungkus, tolong kuburkan. Kasih saja uang. Ini untuk bapaknya ya. Punten, pangmula sarakeun. Dia istighfar, mohon ampun sama Allah karena tidak sengaja sudah menghilangkan nyawa makhluk yang banyak orang cintai begitu ya, kucing itu. Banyak orang yang menyayangi. Bahkan kemarin saya pergi ke Antapani lewat dokter hewan, itu antri itu. Banyak yang membawa kandang kucing begitu. Sampai berjubel, nggak tahu dokternya mujarab, nggak tahu harganya agak miring, yang jelas antriannya sampai ke jalan. Bisa kebayangan tuh kalau kucing kesayangan ditabrak, kemudian yang menabraknya tidak bertanggung jawab. Ya minimal kita menghargailah nyawa sesama makhluk Allah, sehingga mitos ini tidak terjadi. Saudara juga pernah mendengar bahwa hotel itu ada yang tidak memasang angka 13. Ini juga didasarkan atas mitos. Berawal dari hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Kalau tidak salah, Samudra Beach Hotel. Itu tidak ada kamar nomor 13. Kalaupun ada, ini tidak disewakan kan begitu. Karena di sana udah beralih fungsi. Tapi ada hotel-hotel yang lain ikut-ikutan begitu. Nomor 12 harusnya ada nomor 13, tapi ini 12A, sehingga langsung ke nomor 14. Ini juga terindikasi percaya terhadap mitos. Bagaimana halnya kita yang punya keimanan di dada kita? Apakah asumsi-asumsi kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat harus juga kita yakini sebagai sebuah kebenaran? Itu harus dikembalikan kepada keimanan yang ada di dada kita ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah yang membantu kita. Kalau kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan mengucapkan kebesaran namamu ya Allah, aku berserah diri untuk minta perlindungan dan pertolongan kepadamu. Tiada daya dan kekuatan, hanya betul-betul mengharapkan dan pertolongan darimu. Lebih baik seperti itu. Dan kalau kita di jalan, bagusnya berzikir begitu, sehingga kewaspadaan kita akan semakin kuat. Kalau ada orang nyebrang, kita akan hati-hati begitu. Rambu-rambu, rem, lampu dim dan seterusnya, ini menjadi perangkat yang akan bisa mencegah terjadinya kecelakaan ya. Kalau ada kucing lewat begitu. Kalau ada mobil yang mendadak berhenti, utamanya angkutan kota di depan kita, insya Allah kalau sambil berzikir ini konsentrasi kita akan semakin kuat. Baik, kita kesampingkan dulu itu. Kita akan meneruskan materi tentang mitos ya. Mitos ini ya anggap aja sebuah keyakinan di masyarakat yang kita sebagai orang Islam tidak harus meyakini itu. Yang harus kita lakukan adalah tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dari Allah, dan Allah menyerahkan kita untuk selalu sadar, waspada setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita tidak boleh lepas untuk memohon perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Kalau dalam surat Al-Ma'surat, ya Allah jangan biarkan aku lengah tidak mengingatmu walaupun hanya sedetik, sehingga mara bahaya yang mengancam itu akan menimpaku.
Itu doa yang luar biasa. Baik, mitos 1, ini ada pendekatan terhadap manajemen. Umumnya orang, baik dia secara pribadi maupun kesukuan atau kewarganegaraan, itu kan ingin mengunggulkan dirinya, sukunya, Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Manado. Kalau kita ada di luar negeri, ingin mengunggulkan negaranya. Kan begitu. Demikian juga orang Amerika, begitu, yang menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan yang sudah bonafit dan meyakini bahwa perusahaan ini bisa sebesar itu karena dia memiliki tradisi budaya organisasi yang kokoh, yang dibangun, dirintis, dikuatkan selaras dengan perkembangan organisasi. Sehingga timbullah tadi keyakinan bahwa budaya organisasi ini harus ditempatkan, harus dibawa ke negara lain di mana anak perusahaan itu didirikan. Setiap manajer yang ditugaskan mengemban untuk menjalankan budaya organisasi yang dimiliki, yang dirintis dan dikuatkan sehingga perusahaan itu menjadi besar dan mengglobal. Sehingga dijuluki sebagai perusahaan multinasional atau perusahaan global. Asumsi itu tidak selamanya salah, tapi juga tidak selalu benar. Kan? Bukti menunjukkan bahwa tadi ekspatriat yang dikirimkan dengan membawa visi untuk mengimplementasikan budaya secara cepat dan sekaligus, nah ini, kalau tergesa-gesa itu dampaknya tidak baik. Ya boleh, tapi secara bertahap gitu. Karena negara di mana anak perusahaan itu didirikan juga punya budaya, tradisi. Jadi untuk meyakinkan mereka agar bisa menjalani budaya yang dibawa dari induk perusahaan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat, melainkan harus bertahap. Bahkan mungkin harus ada akulturasi, penggabungan, karena budaya di mana anak perusahaan itu berada juga yang dianggap memiliki nilai luhur, ya tidak semuanya jelek. Banyak yang bagusnya. Dan yang baiknya itu bisa dipadukan, begitu sehingga menimbulkan sinergisitas untuk mengembangkan budaya perusahaan yang tidak meninggalkan budaya induk perusahaan, tetapi justru diwarnai dengan budaya-budaya yang bernilai positif dari budaya di mana negara anak perusahaan itu berada. Bahkan kita tahu bahwa perusahaan Mercedes-Benz yang didirikan di negara bagian Amerika Serikat di Alabama dengan tadi mengadopsi dan memadukan antara budaya perusahaan yang ada di Jerman dengan nilai-nilai budaya yang dianggap memiliki keunggulan dari negara bagian tersebut, ini menghasilkan perpaduan yang lebih baik. Dan ternyata Mercedes-Benz yang ada di Alabama itu peminatnya lebih tinggi, memproduksi setiap tahunnya lebih banyak dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan kualitas Mercedes-Benz yang dihasilkan dari Jerman. Nah, ini nilai-nilai positif yang harus dijadikan pelajaran begitu. Kita tidak boleh miopi tadi, menganggap budaya orang lain itu rendah karena dilihat dari jarak jauh sehingga menimbulkan tadi rabun jauh. Hal-hal yang positifnya tidak tampak. Itu sudah dibahas di minggu kemarin. Ini kaitannya dengan mitos nomor 1 ya. Selanjutnya kalau kita telusuri apa yang menjadi landasan mitos 2. Orang dapat memperoleh penyesuaian multibudaya dan perilaku. Belajar dari kegagalan di masa lalu,
perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat ternyata berpikir bahwa kekeliruan di masa lalu tidak boleh diulang lagi. Ternyata tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa sudah hebat kalau menugaskan orang-orang yang memiliki talenta di bidang hard skill saja. Wawasan yang memadai, keterampilan dilihat dari track record yang bagus, tanpa menyertakan orang tersebut sanggup untuk beradaptasi dengan budaya negara lain. Sebetulnya budaya orang lain itu bisa diajarkan, kan begitu. Dan ditekankan untuk diberikan pemahaman, alangkah indahnya kalau kita mau dan mampu mengakui dan menghargai budaya orang lain, tanpa harus menghilangkan budaya yang berasal dari negara di mana dia berasal. Dipadukan, karena intinya budaya itu diangkat didasarkan atas tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur. Nah, mitos kedua, ini perusahaan induk menganggap bahwa budaya ini bisa dipelajari. Bahwa orang itu bisa diberikan pemahaman untuk mampu mengakui dan menghargai budaya orang lain. Sehingga akan menjadi perpaduan yang harmoni, yang akan saling melengkapi untuk menyempurnakan pandangan-pandangan dari perilaku keseharian yang harus dijalankan oleh perusahaan multinasional ini. Kemudian mitos ketiga, ada karakteristik-karakteristik umum yang sama-sama dimiliki oleh manajer internasional. Kita tahu melalui seleksi, ini memungkinkan dapat mendeteksi serta menemukan orang yang memiliki karakter positif dari awal. Karena kita tahu setiap individu itu dari latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang keluarga, pola didik ibu bapaknya, pembentukan lingkungannya, pembentukan dari di mana dia menuntut ilmu, dari universitas mana dia dikuatkan. Dan itu semuanya akan membentuk karakter. Setidaknya akan mewarnai dan merefleksikan perilaku seseorang yang dibentuk dari tadi. Mungkin gen yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, pola didik dari orang tuanya yang mengarah kepada nilai-nilai positif tadi. Rendah hati, bisa menghargai orang lain, cepat beradaptasi, itu memang ada yang diturunkan. Ada juga yang dibentuk oleh pola didik kedua orang tuanya. Dikuatkan oleh pola didik yang dibentuk dari lembaga-lembaga pendidikan. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Kalau dasar pola didiknya bagus, tetap ini akan menyerap nilai-nilai positif dari berbagai lembaga pendidikan. Dan itu akan membentuk karakter yang unggul. Makanya di sini ada karakteristik umum yang dimiliki oleh para manajer ekspatriat, sehingga mereka dijuluki sebagai manajer internasional yang handal. Nah, orang seperti inilah yang dicari oleh perusahaan internasional. Dia bukan akan didudukan di satu negara, tapi justru dia akan, nah ini, yang mitos nomor 3, akan menjadi sosok yang akan dipindah-pindahkan dari satu negara ke negara lain, tujuannya untuk mewarnai transfer knowledge, transfer skill, transfer attitude, ya, didasarkan atas keunggulan yang ada pada dirinya, yang terbentuk dari dia semenjak lahir karena diturunkan dari kedua orang tua yang memiliki ya karakter positif, pola didik yang bagus, dikuatkan oleh lembaga-lembaga sekolah-sekolah terbaik yang akan mewarnai dari karakter superior itu. Dan orang seperti ini tentunya akan dibutuhkan, akan dibayar mahal untuk menularkan berbagai keunggulan yang ada pada dirinya kepada manajer-manajer lain yang
terdistribusikan di negara-negara yang menjadi anak perusahaan. Makanya di sini mitos keempat itu tidak ada halangan untuk mobilitas staf global. Nah, mudah-mudahan di antara kita, saudara-saudara utamanya yang masih muda ya, kalau saya sudah hampir menyentuh angka 60, tapi saya berdoa orang-orang yang pernah saya ajar, yang sempat saya inspirasi, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Berpikirlah hal-hal yang positif, termasuk gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi yang memungkinkan bisa kita capai. Menjadi manajer internasional. Walaupun kita tahu bahwa manajer internasional itu gajinya luar biasa besarnya ya. Bahkan ada yang mengatakan sulit untuk menghitung angka 0 di belakang nilai nominal yang ada di depannya. Saking banyaknya tuh. Waktu dulu saya pernah mendengar Tanri Abeng itu sebagai sosok pribadi yang mendongkrak popularitas untuk memajukan PT Telkom ya. Sampai zaman dulu itu dikenal sebagai manajer 1M. Miliar itu sekarang kecil. Mungkin ukurannya triliun. Jadi organisasi tidak akan merasa rugi kalau menggaji orang, tetapi kompetensinya bisa menghasilkan yang lebih besar dari itu. Kalau seseorang digajinya 1 triliun, 1 tahun, tapi dia menghasilkan sanggup 50 triliun, kan nggak rugi perusahaan. Jadi hitung-hitungannya bukan nominal, tapi presentasi. Kalau dia sanggup menghasilkan 50 triliun 1 tahun, apakah perusahaan rugi kalau dia membayar 1 triliun untuk orang yang memiliki ide-ide cemerlang dan mampu mengimplementasikan untuk memimpin agar karyawan-karyawannya bekerja secara produktif di bawah komando dia? Kan tidak ya. Baik, itu gambaran dari isu-isu dalam seleksi staffing yang membentuk mitos yang harus diperhatikan oleh manajer global ya. Profil seorang ekspatriat. Kita lihat ini hasil survei tahun 2002 ya, terhadap 181 perusahaan di seluruh dunia. Nah, survei ini kebetulan menginformasikan bahwa 70% induk perusahaan ada di Amerika. Karena memang surveinya mungkin lingkupnya dibatasi di Amerika dan negara Eropa di sekitarnya. Ini hasil surveinya dari kategori foreign country yang ditugaskan oleh induk perusahaan ke anak perusahaan, baik itu untuk tenaga manajerial yang memegang posisi kunci, ini sebanyak 42%. Selebihnya, posisi itu diserahkan kepada host country. Jadi, sumber daya yang berasal dari anak perusahaan atau putra daerah, dan 42% dari third country atau karyawan SDM yang didapatkan dari negara tetangga di mana anak perusahaan itu berada. Jumlahnya berimbang gitu ya, antara foreign country dengan third country. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai berpikir bagaimana cara melakukan efisiensi. Coba bayangkan kalau 42 tambah 42, 84% ini langsung di-drop dari negara induk. Itu betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau kebutuhan SDM yang betul-betul mendesak dan tidak bisa didapatkan dari SDM di mana anak perusahaan itu berada, ya alternatif lainnya adalah mencari SDM di negara di mana anak perusahaan itu berada, begitu ya. Kalau Indonesia mungkin cari dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia dan seterusnya. Dan ini bisa menghemat biaya yang besar. Kalau ada penghematan biaya operasional, maka kecenderungannya keuntungan
yang akan memberikan sumbangsi kepada induk perusahaan ini akan lebih besar juga. Baik, dari jenis kelamin, secara umum laki-laki yang mendapatkan prioritas dominannya untuk ditugaskan ke luar negeri. Sementara perempuan, ya sisanya 18%. Bukan hanya di negara muslim atau di timur yang sedikit tabu begitu kalau wanita itu keluar tanpa didampingi oleh muhrimnya. Ternyata di Eropa pun ya seperti itu, ini gambarannya. Jadi 18% wanita yang ditugaskan untuk menduduki posisi di luar negeri. Kemudian kategori usia. Ini usia produktif itu antara 30 sampai 49%. Selebihnya 20 sampai 29 ini introduction, masa pertumbuhan. Kalau saudara misalnya nanti lulus umur 23 tahun, nah saudara bekerja di perusahaan multinasional, kan saudara tidak langsung bisa diandalkan ya, melainkan ada proses belajar. Ya kurang lebih selama 5 sampai 6 tahun untuk menuju masa kematangan. Nah, masa kematangan ini adalah usia produktif ya dari 30 sampai 49 tahun. Di atas 50 tahun ini sudah dianggap kurang produktif, menyangkut tadi kesehatan mungkin ya. Karena semakin tua itu tidak ada orang yang semakin gagah, semakin hebat. Yang jelas ada penurunan. Makanya kalau mau berkarya ya di usia muda. Silahkan kumpulkan karya sebanyak mungkin, nanti secara materi setelah usia 50 tahun, apa yang diusahakan di masa muda akan mengalir dengan sendirinya. Jadi manfaatkan usia muda untuk berkarya ya, untuk berprestasi. Pada saat kuliah saudara tunjukkan bahwa saudara memiliki IPK yang pantas diperhitungkan gitu, dan diburu oleh banyak peminat untuk dipekerjakan. Status perkawinan ini ekspatriat itu tadi 65% ini statusnya sudah menikah. Selebihnya masing-masing 26% ini belum menikah. Jadi masih bujangan ya. Kadang-kadang umur 20 sampai 29 tahun laki-laki mah masih ada yang belum menikah. Apalagi di negara barat begitu ya. Walaupun mungkin kebutuhan biologisnya disalurkan melalui yang lain. Makanya harus dikuatkan dengan keimanan gitu ya. Menyegerakan untuk menikah itu ya kata Rasul hukumnya wajib. Kalau sudah punya penghasilan segera menikah. Begitu. Karena yang namanya manusia itu punya keinginan fitrah yang sama. Pada saat akhir balik dia membutuhkan pasangan hidup. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan utama. Jadi yakinkan rubah yang haram menjadi halal. Allah ridho dengan apa yang dilakukan. Sebesar apapun materi yang kita kumpulkan, kalau kita melakukan hubungan dengan pasangan yang tidak legal, maka itu hukumnya haram dan akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Nah, ini terbukti dari hasil survei pasangan yang tidak menikah itu yang dikirim ke luar negeri ada 9 orang. Ya, mungkin kalau di negara barat sekular ini ada yang melegalkan begitu, menganggap biasa. Tapi kalau kita ya pasti gerebek kan ya. Kalau ada pasangan yang tidak bisa menunjukkan surat nikah akan diusir kan. Sementara di negara maju, di negara barat sana ada yang menganggap itu sesuatu yang biasa didasarkan atas suka sama suka. Nah, kita yang punya pegangan agama tentunya harus menolak itu. Kemudian ditemani oleh istri. Jadi suami kalau tidak didampingi oleh istri itu tidak ada kenyamanan dalam hidupnya. Jadi kemanapun suami pergi, ya sebagai istri yang harus manut, turut, berbakti kalau sudah dinikahi kepada suami ya. Jadi beralih dari baktinya kepada orang tua kalau sudah resmi dinikahi oleh seorang laki-laki yang berbaktinya kepada suami. Karena suami akan tentram, hidupnya akan merasa nyaman, bahagia kalau penugasan itu didampingi oleh seorang istri. Dan ini tidak berlaku di negara kita saja ya.
Ini kenyataannya di Amerika pun demikian begitu. Kalau suaminya pergi ke luar negeri, istri mendampingi, nah ini ternyata akan mengurangi tingkat kegagalan di dalam penugasan internasional. Apalagi kalau anak-anaknya ikut. Ini akan masuk kepada kriteria seleksi. Ya. Kemudian lamanya penugasan. Nih. Jadi lamanya penugasan untuk ekspatriat itu antara 1 sampai 3 tahun. Dan ini porsinya 52%. Untuk jangka pendek 9%. Mungkin tadi manajer-manajer yang dianggap talenta memiliki tangan dingin dan memiliki karakter yang bernilai positif, dia tugasnya untuk mentransfer, memberikan pelatihan dan membagikan pengalaman kepada manajer-manajer yang tersebar di seluruh anak perusahaan. Jadi perjalanannya jangka pendek kan begitu. Apakah 2 minggu setiap negara dan seterusnya. Dan gajinya tinggi sekali ini. Karena dia ditugaskan sebagai dokter yang akan mencoba untuk menelusuri, mendiagnosa permasalahan dari perusahaan-perusahaan yang mengalami gangguan ya. Kenapa penurunan itu sampai terjadi, faktor apa yang menyebabkannya, dan bagaimana cara untuk jalan keluarnya. Dicarikan solusi yang terbaik. Lokasi. Jadi anak perusahaan ini kebanyakan di Eropa sebanyak 35% dan di Asia Pasifik 24%. Karena anak perusahaan itu akan didirikan tatkala induk perusahaan menganggap di sana ada peluang. Sehubungan dengan penduduknya banyak dan memiliki daya beli yang tinggi begitu. Kemudian alasan utama untuk pengiriman penugasan internasional ya mengisi posisi kan, utamanya posisi kunci sebagai pengendali untuk mengamankan bagaimana perusahaan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh induk perusahaan. Baik, orang-orang yang ditugaskan yang memiliki pengalaman internasional itu porsinya tidak banyak ya, 30%. Kalau sekarang misalnya negara kita mensyaratkan orang yang mencalonkan presiden itu harus memiliki pengalaman. Terus saya yang akan mencalonkan gitu ya. Ya SBY kan tersepuh misalnya kan gitu. Atau Habibie sudah meninggal kan. Megawati nyalon ke dia, ya usianya di atas 70 tahun, nggak memungkinkan. Nah, bukan tidak ada ya, tapi tidak besar nih porsinya. Orang yang ditugaskan ke luar negeri berulang karena dia dianggap memiliki pengalaman dan ditugaskannya pasti dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Ini jamnya sudah melewati ya. Atau nanti saya akan buat video pembelajaran yang lengkap, tapi durasinya pasti agak lama. Baik, karena sudah lebih dari jam 8, saya akan hentikan dulu. Mungkin akan nanti bisa dilanjutkan di sesi kedua, tapi kelasnya lain. Cuma nanti videonya mungkin akan saya gabungkan, supaya materi bisa diterima secara utuh. Baik, ini tergabung 80 orang ya. Persilakan siapa yang akan bertanya untuk umpan balik aja di pertemuan awal ini terkait dengan materi seleksi atau rekrutmen dan seleksi untuk penugasan internasional. Silahkan siapa yang mau bertanya dulu, atau nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya. Secara utuh kan PowerPoint-nya sudah saya kirimkan di grup atau di e-learning sesuai dengan kelas yang menjadi jadwal ngajar saya. 19 MJE, 19 MJF, dan 19 MJG. Silahkan, ini yang masih aktif saja ya, yang saya tanya, yang insya Allah nanti pahalanya akan mengalir kepada mereka yang mau bertanya, dan orang lain ikut mendengar, ikut mendapatkan manfaatnya, terinspirasi dengan apa yang ingin ditanyakan, tetapi ditanyakannya melalui temannya, kan begitu. Allah itu tidak mungkin mencecerkan amal baik kita ya, karena sifat Allah itu
maha halus, maha teliti, maha detil, maha apa ya? Tidak mungkin ada zolim. Maha mengembalikan semua amal soleh yang kita lakukan. Yuk mulai dari diri kita, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Karena amal soleh itu akan memudahkan urusan kita untuk menuju ke depan. Mangga bari saheula Neng Sabrina ya, insya Allah. Mangga Neng Sabrina. Satu pertanyaan aja juga boleh. Ini sudah jam 8 lewat 10 menit. Nanti saya review lagi materi awal untuk MJG dan MJF yang mau bergabung saat ini. Silakan nih, Neng. Pak, saya mau tanya kenapa itu dinamainya PCM. Nah, maksud PCM tadi itu kalau nggak salah, kenapa di itunya PCM itu, Pak? VCN itu kan Yang dimaksud singkatan. PCM itu. Cuman itu nih. Ya. Sebentar, itu saja ya. Itu kan istilah-istilah dari karyawan. Karyawan itu kan bisa didudukan sebagai pimpinan, bisa juga tenaga operasional. Tenaga operasional itu juga tingkatannya berbeda-beda ya. Ada tenaga operasional yang harus memiliki keahlian yang unik dan posisinya juga tinggi kan begitu. Kalau di PT Dirgantara kan menolak, dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara gaji seorang manajerial dengan seorang gaji yang didudukan di tenaga operasional. Karena di kami di tenaga operasional itu ada yang gajinya lebih besar dari karyawan yang diduduki di posisi manajerial. Karena setiap item pekerjaan yang ada di perusahaan berteknologi tinggi seperti PT Dirgantara itu, ini ada nilai nominalnya. Jadi kalau manajer itu gajinya ada yang taruhlah 350 juta, nah tenaga operasional yang memiliki kualifikasi keterampilan dengan pendidikan yang tinggi begitu dan memiliki kekhususan, ya gajinya ada yang melebihi itu. Ya kalau di kita kan konotasinya pimpinan itu lebih tinggi gajinya dibandingkan dengan karyawan. Nah, karyawannya juga karyawan dari golongan level mana begitu. Karena karyawan juga ada yang membutuhkan keterampilan yang sangat unik, sulit didapatkan sehingga di dalam mencarinya tidak mudah. Sehingga mereka memiliki daya tawar yang tinggi. Kan? Baik, VCN itu foreign country. Artinya karyawan yang didatangkan dari induk parent, orang tua ya. Jadi induk perusahaan mengirimkan orang-orang terbaik. Gitu. Kenapa harus yang terbaik? Karena anak perusahaan ini membutuhkan penanganan khusus yang harus dipimpin oleh orang-orang yang punya kemampuan tinggi. Itu foreign. Kalau host country itu kan negara tuan rumah di mana anak perusahaan itu berada. Jadi putra daerah begitu. Kalau perusahaannya ada di Irian, ya harus orang Irian yang dicari. Kemudian kalau kompetensinya kurang memadai, ya dididik oleh perusahaan. Apakah disekolahkan atau mau dibimbing oleh karyawan yang sudah berpengalaman. Karena konsekuensinya pasti ada aturan pemerintah daerah setempat yang mengharuskan untuk porsi putra daerah didudukan di sana. Dan kalau misalnya ada ekspatriat juga diberikan batasan waktu. Berapa lama dia boleh menduduki posisi itu sebelum regenerasinya tuntas gitu. Transfer knowledge, transfer skill, dan transfer attitude ya terkait dengan budaya perusahaan ini pun harus ditransfer sehingga berbagai perilaku yang mengarah kepada kemajuan perusahaan ini bisa ditularkan secara bertahap dan terefleksi dalam kinerja kesehariannya. Dan tadi yang terakhir itu ada third country, artinya karyawan yang didatangkan dari negara ketiga, bukan dari induk perusahaan, bukan juga dari karyawan
yang didatangkan, yang diambil dari putra daerah, tapi dari negara tetangga, begitu, karyawan-karyawan yang didapatkan dari negara tetangga. Kalau anak perusahaannya ada di Indonesia, ya karyawan itu diambilnya dari misalnya orang kewarganegaraan Singapura, orang yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara tetangga yang ada di sekitar anak perusahaan itu berada. Itu Neng Sabrina. Itu PCN itu singkatan ya. Parent itu induk, orang tua. Jadi induk perusahaan mengirimkan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan tinggi untuk membawa anak perusahaan ke arah kemajuan yang lebih cepat. Makanya perusahaan menjanjikan dengan imbalan yang tinggi, begitu, yang diharapkan sepadan dengan berbagai ikhtiar pengorbanan yang dilakukan oleh ekspatriat tadi, supaya anak perusahaan ini tumbuh berkembang sesuai dengan harapan dari induk perusahaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal. Untuk Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Neng Sabrina. Kak Anton, kalau mau bertanya boleh ikut sesi berikutnya. Saya persilahkan kepada rekan-rekan para mahasiswa yang sudah bergabung di sesi pertama. Setelah mengabsen, silahkan saudara bisa live ya. Dan yang baru bergabung untuk 19 MJG dan 19 MJE sisanya, MJF ya, untuk tetap bertahan di sini. Saya akan mengajar sampai jam 9. Baik, kalau masih mau bertahan, insya Allah ya, saya akan lanjutkan. Selengkapnya, saudara bisa lihat PowerPoint dan nanti video pembelajaran ini akan saya sharekan di e-learning ya, yang saudara wajib untuk melihat dari awal sampai akhir sebagai pelengkap. Nilai keaktifan ya, karena bisa dideteksi saudara yang membuka dan yang tidak, yang membuka setengahnya dan yang membuka full. Itu bisa dilihat akan dijadikan dasar siapa yang akan diberikan nilai yang pantas dan siapa yang harus dikurangi. Karena yang namanya totalitas nilai itu dari berbagai komponen, dari mulai kehadiran, tugas, keaktifan, UTS, dan UAS. Itu sudah di-upload ya di rencana pembelajaran. Dan saudara yang membuat nanti tugas, ya orientasinya, subbahasannya harus melihat kepada RPS, rencana pembelajaran semester. Baik, kembali akan saya sharekan materi perkuliahannya. Tadi sudah sampai, nah ini. Apa yang dimaksud dengan kegagalan ekspatriat? Kita sudah tahu bahwa ekspatriat yang gagal, salah satu ciri yang paling terlihat adalah kembalinya ekspatriat sebelum masa penugasannya berakhir. Kalau dia ditugaskan 3 tahun, baru 1 tahun dia sudah kembali, kan begitu. Dan itu orang-orang yang harga dirinya besar pasti kembalinya tidak masuk lagi ke induk perusahaan, melainkan betul-betul mengundurkan diri. Sehubungan dengan kehilangan muka kan. Sudah dibayar besar, tetapi prestasinya di bawah standar. Kegagalan ekspatriat ini menggambarkan indikasi kesalahan dalam seleksi. Tadi sudah diungkapkan, kesalahan seleksi utamanya yang berkantor pusat di Amerika, itu Amerika terlalu pede ya. Menganggap bahwa orang-orang yang memiliki hard skill, kemampuan secara konseptual, kemampuan secara keterampilan, ini sudah cukup memadai begitu. Dia akan sukses di luar negeri. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. 40% dianggap gagal.
Dan bercermin dari kesalahan itu, maka merevisi kaitannya dengan program seleksi, ya. Jadi seleksi di sana disertakan dengan seleksi untuk menjaring orang-orang yang memiliki kemampuan yang cepat beradaptasi dengan budaya di mana dia ditempatkan. Selain dari itu, ini ada kebijakan ekspatriat yang tidak efektif. Maksudnya Departemen SDM yang bertanggung jawab terhadap penugasan ekspatriat ke luar negeri harusnya memberikan dukungan, baik moral, spirit, maupun material, ya. Jadi dia dijanjikan diberikan secara finansial memadai, dari mulai keberangkatan, kemudian transportasi, akomodasi, ini dipenuhi begitu. Terus dimotivasi pada saat keberangkatan, pada saat tiba di negara tujuan di mana anak perusahaan berada, itu ditelepon, disemangati lagi, dan seterusnya. Ini memungkinkan akan membantu begitu seorang ekspatriat untuk mengokohkan diri bahwa dia akan berhasil di negara di mana dia ditempatkan. Kemudian kejadian dan kegagalan ekspatriat ini dipilah. Ini terkait dengan kejadian, yang kedua dengan biaya. Jadi perusahaan multinasional mengenal bahwa sebetulnya banyak aspek dari penugasan yang gagal. Meskipun ini laporan dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan responden, bahwa mereka yang gagal itu berkinerja di bawah standar. Dan tentunya akan segera ditarik lagi ke negara asal. Itu yang pertama, karena tadi adanya berita bahwa mereka berkinerja di bawah standar. Terkait dengan biaya kegagalan, nah biaya ini bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung ini kan bisa dilihat dari misalnya ongkos pesawat misalnya. Kemudian bagaimana memindahkan bukan hanya kepindahan dari satu rumah di satu negara ke rumah berikutnya di negara lain, tapi juga terkait dengan biaya relokasi, baik untuk istrinya, anaknya, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian gaji yang memadai, kemudian pelatihan untuk adaptasi budaya, untuk menguatkan pemahaman bahasa, dan seterusnya. Kemudian biaya tidak langsung, ini dikatakan akan lebih sulit lagi dikuantitatifkan dengan nilai uang. Tetapi dapat terbukti ini biayanya lebih mahal. Kalau ekspatriat meninggalkan tugas sebelum masa penugasannya berakhir, perusahaan kan harus mengganti dan mencari ada yang mengganti posisinya. Ini juga diperlukan biaya begitu. Belum lagi pekerjaan yang ditinggalkan oleh ekspatriat kembali sebelum waktu penugasannya berakhir. Ini kalau dikalkulasikan bisa jauh lebih mahal. Maka dari itu, bagaimana caranya upaya supaya tidak terjadi kegagalan dalam penugasan internasional melalui seleksi yang memadai. Baik, ini faktor yang dianggap memoderasi kinerja. Kalau diinventarisir seperti ini. Jadi di antaranya faktor dominan itu adalah ketidakmampuan seorang ekspatriat untuk menyesuaikan diri dengan budaya asing. Ini hubungan dari tadi, seleksi yang tidak efektif. Sehingga memungkinkan hanya menjaring orang yang dilihat dari hard skill-nya saja. Padahal masalah soft skill justru ini menjadi penyebab utama. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya asing. Kemudian lamanya waktu penugasan. Jadi kalau ditugaskan di negara orang, ini akan terasa
jenuh ya dalam kurun waktu tertentu. Saya masih ingat waktu saya sekolah di luar Bandung, waktu itu saya di Malang. Anak saya masih bayi dan saya harus berangkat dulu sendiri ke sana untuk menjajaki bagaimana suasana di sana, rumah kontrakan. Ya, dalam benak saya, ya masa depan saya harus bagus. Seorang dosen kan minimal harus S2. Saya mencoba untuk kuliah di Bandung, tapi waktu itu pimpinan tidak mengizinkan. Sehubungan dengan dosen ini harus terdiri dari dosen-dosen yang berlatar belakang bukan hanya jebolan dari universitas yang ada di Bandung saja, tapi usahakan ada yang di Jawa Tengah, di UGM, di Jawa Timur, apakah itu di Brawijaya atau di Unair. Nah, saya mencoba untuk ke Brawijaya dan ternyata diterima. Di tahun pertama, saya bisa beradaptasi. Tapi untuk selanjutnya, nah itu ada kejenuhan. Jadi memang masa penugasan ini ya diusahakan batas waktunya tidak terlalu lama. Makanya tadi untuk ekspatriat yang ditugaskan dari Amerika, batasan waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Dan itu 40%-nya pulang sebelum masa penugasan itu berakhir. Apalagi kalau saya baca misalnya prajurit yang diterjunkan ke medan perang. Rotasinya itu harus 3 bulan sekali. Contoh misalnya prajurit dari kesatuan yang ada di Bandung untuk diterjunkan di daerah Papua. Mereka di sana kan harus waspada, harus mengejar para apa disebutnya gerakan apa ya pemberontak, pengacau keamanan kan. Itu tidak boleh lengah. Mungkin 1 minggu, 2 minggu masih tetap waspada, semangat. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, akan terasa jenuh. Karena mereka merasa kenyamanan, keamanan mereka selalu terancam gitu ya, diincar oleh resiko yang sangat tinggi, taruhannya nyawa. Nah, memang sebaiknya penugasan itu tidak lebih dari 3 bulan untuk seorang prajurit ya. Bahkan paling lama 6 bulan. Kalau stres, ini bahaya ini. Sudah tidak bisa berpikir sehat. Tertekan, misalnya, mereka bisa menembak atasannya atau berkelahi dengan sesama prajurit lainnya. Saling tikam dan seterusnya. Nah, ini yang dikhawatirkan dan tidak boleh terjadi. Seorang pemimpin tidak boleh lengah dan harus mendeteksi situasi kondisi yang ada di lapangan. Ini kaitannya dengan penugasan ya, terkait dengan resiko beratnya tugas yang dihadapi. Kemudian kesediaan untuk pindah. Kalau misalnya secara individu seleksinya mulus begitu ya, dia punya kapabilitas baik itu hard skill, soft skill memadai. Bagaimana halnya dengan anggota keluarganya? Tidak ada prestasi yang didapatkan hanya mengandalkan pribadi orang yang ditugaskan. Melainkan juga harus dipertimbangkan seperti apa dukungan istrinya. Bagaimana kesediaan istrinya mendampingi suaminya agar bisa berkarir dimanapun dia ditempatkan. Kalau istri itu tidak memiliki pekerjaan, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau istri juga bekerja di negara induk, gitu, dia pasti tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Dia sudah nyaman dengan pekerjaannya. Dan dia tidak berkeinginan untuk mendampingi suaminya ke negara lain. Nah, ini yang terkait dengan kesediaan untuk pindah. Belum lagi anak-anaknya. Apakah anak-anaknya juga bersedia? Misalnya kalau ibunya bersedia, anaknya mau nggak mengikuti jejak langkah ibunya? Kalau dia sudah sekolah, apakah ada sekolah dengan kualitas yang sama sesuai dengan negara di mana dia sekolah, kan begitu. Jadi ini masalah seleksi bukan hal yang sederhana, tapi menyangkut berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan harus diyakinkan bahwa penugasan seseorang itu paling memungkinkan untuk menjamin bahwa di negara di mana dia ditempatkan memiliki prestasi yang sesuai dengan harapan
dari induk perusahaan, dalam hal ini top manajernya. Kemudian faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan tadi. Pekerjaan yang di bawah standar itu tidak lain dipengaruhi oleh tadi faktor-faktor yang saya bahas di atas. Dari mulai kesanggupan dia beradaptasi dengan budaya setempat, kemudian lamanya waktu pengerjaan yang tidak membuat dia stres, jenuh, kesediaan anggota keluarga yang kesemuanya berdampak apakah kinerjanya sesuai dengan standar, di atas standar atau di bawah standar. Yang terakhir ini kontrak psikologis ya. Kontrak psikologis itu sebetulnya tidak tertulis, ternarasi secara secara tulisan, tapi adanya di hati masing-masing. Jadi seorang yang akan ditugaskan memiliki harapan kan, pada saat dia dipindahkan memiliki jabatan yang ya di atas satu posisi yang dia duduki saat ini. Kalau di induk perusahaan dia menduduki misalnya kepala seksi, ya diharapkan di sana mah ada di kepala bagian. Kalau di sini kepala bagian, di sana mah ada di kepala biro, kan seperti itu. Itu tuh kurang lebih seperti itu. Kemudian perusahaan juga begitu. Pada saat menugaskan seorang karyawan yang dianggap memiliki kompetensi yang memadai, dia akan mendapatkan kontribusi dari karyawan tersebut yang lebih baik, begitu. Yang memungkinkan perusahaan juga memberikan imbalan yang tinggi itu akan sepadan dengan tingkat pengorbanan karyawan. Nah, ternyata kontrak psikologis ini tidak tercapai. Ingin naik jabatan, ternyata ya jabatannya naik, tapi kelihatannya tidak terlalu signifikan. Demikian juga pendapatan, begitu. Kelihatannya nominalnya tinggi, tetapi kalau dikurskan dengan nilai mata uang dari negara yang bersangkutan, ya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, hal ini memungkinkan karyawan merasa perpindahan ini tidak terlalu menjanjikan di dalam peningkatan sesuai dengan harapan. Baik, kesemuanya akan berdampak terhadap kinerjanya. Jadi kinerja itu sesuatu yang dicapai oleh seseorang baik dalam kuantitas, kualitas, pemenuhan tanggung jawab terhadap penuntasan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Nah, tidak semua orang yang memiliki prestasi di bawah rata-rata itu pulang begitu, karena tadi kehilangan muka ya, kalau pulang sebagai pecundang harga dirinya akan terkoyak kan begitu. Jadi keinginan untuk tetap bertahan walaupun kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Intention atau stay, tetap berada di perusahaan untuk tidak meninggalkan negara di mana dia ditempatkan. Baik, ini keterangan-keterangannya. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan budaya asing. Jadi ini kaitannya dengan soft skill ya. Kalau dia seorang yang rendah hati, mengkondisikan dia untuk bisa menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya negara di mana dia ditempatkan. Nah, ini kaitannya dengan kecerdasan emosional. Kemudian lamanya waktu penugasan tadi sudah disampaikan. Ternyata orang Amerika ini cepat jenuh ya. Walaupun penugasannya tidak terlalu lama, antara 2-3 tahun. Beda halnya dengan ekspatriat yang dikirim dari Jepang ke anak perusahaan itu bisa 4-5 tahun. Kesediaan pindah utamanya terkait dengan pasangan hidup dan anggota keluarga lainnya. Nah, coba kita lihat dari gambar proses penyesuaian diri didasarkan atas prediksi hasil observasi para surveyor. Ini ada fase-fase di mana seorang ekspatriat mampu bertahan di negara di mana dia ditempatkan. Jadi fase 1 ini orang punya ekspektasi kan, dengan berbagai harapan yang memungkinkan bisa terrealisasi. Jabatan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih besar,
Sehingga di tahun-tahun pertama ini menunjukkan prestasi yang semakin meningkat. Ini fase 1 nih. Dia mungkin akan memposisikan sebagai turis aja untuk menikmati keindahan dan keanekaragaman budaya di mana negara yang menjadi domisili dia, yang otomatis dia juga ditempatkan sebagai orang yang akan memimpin di perusahaan di mana induk perusahaan menetapkan anak perusahaannya di negara tersebut. Ini fase pertama ya, dimulai dari bagaimana seseorang bisa bereaksi sebelum penugasan dengan berbagai ekspektasi harapan untuk berbagai peningkatan ya, peningkatan jabatan, peningkatan penghasilan begitu. Dan ini akan dialami dari serangkaian emosi, utamanya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif dan negatif. Yang positifnya tadi, kalau kita mengkondisikan baik, ya positif kan begitu. Kita akan dihargai, kita akan mendapatkan posisi yang lebih baik, mendapatkan penghasilan yang tinggi. Tapi hal yang negatif bisa juga terjadi. Kalau positif itu menimbulkan kegembiraan, tapi yang negatif itu menimbulkan kecemasan, rasa takut yang lebih mendalam, hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kalau dia misalnya sakit, atau misalnya ada kenduri atau hajatan adiknya menikah di negara asal mereka, begitu, dia tidak bisa hadir dan seterusnya. Ini menimbulkan kecemasan, rasa takut. Setelah infrastrukturnya juga belum lengkap, belum ada jalan raya yang pakai hotnik, bahkan masih tanah, begitu. Kebayang kalau ekspatriat yang didatangkan dari Amerika untuk menduduki posisi di Freeport ya. Dulu itu Freeport tidak sebagus sekarang. Jadi tidak ada supermarket sesuai dengan apa yang ada di Amerika begitu. Jalan rayanya juga ada yang tidak beraspal dan seterusnya. Jadi ini membuat tidak nyaman. Itu emosi-emosi negatifnya. Dan hal tersebut memungkinkan pada fase 1 ini akan menghadapi penurunan tuh, masuk ke tahap fase 2. Jadi fase 2 ini dapat menjadi satu periode yang kritis dan bagaimana individu mengatasi penyesuaian psikologis. Pada fase ini memiliki satu hasil yang penting dalam arti keberhasilan atau sebaliknya kegagalan. Kalau misalnya pasangan kita menuntut, Mas, pulang aja lah. Di sini mah tidak bisa hiburan, mau keluar juga, apalagi musim hujan, jalanan belok, licin, di jalan banyak rintangan, ada begal, ada monyet, dan seterusnya. Nah, bisikan-bisikan yang membuat suami terpengaruh begitu, menjadi satu kondisi yang tidak nyaman, dan memungkinkan akan berpengaruh terhadap prestasi kerja yang harus dijalani, dan tentunya tuntutan perusahaan indukan, dia harus menunjukkan prestasi prima. Tapi ini sebaliknya. Di fase kedua ini merupakan fase yang kritis tadi. Kalau individu itu tidak mampu berusaha dan bisa mengkondisikan situasi untuk tetap betah, maka fase ini justru akan menjadi fase yang akan menimbulkan kegagalan. Tapi kalau dalam fase ini justru bisa tetap tegar dan mengkondisikan diri dia untuk tetap bisa bertahan hidup, justru fase ini akan menentukan keberhasilan dan akan menunjukkan untuk semakin mudah menghadapi kehidupan dengan kenyataan yang ada. Kalau saya contohkan misalnya begini. Ada seseorang yang sakit, panas yang tidak berkesudahan, di tensi masih panas, di tensi masih justru ada peningkatan, diobservasi, kata dokter ini belum terdeteksi apa yang menjadi faktor penyebabnya.
Kemudian didatangkan dokter-dokter yang lebih ahli. Dan terdeteksilah satu penyakit di usus berupa benjolan, tapi itu didefinisikan sebagai benjolan yang bukan sembarang benjolan, tapi terindikasi sebagai kanker ganas yang akan merambat dalam waktu cepat ke seluruh organ tubuh. Nah, kalau hasil diagnosa ini disampaikan kepada anggota keluarga dan nyampe juga kepada individu yang bersangkutan, ini akan membuat panik dan stres yang tinggi. Karena jangankan manusia biasa, sehebat apapun pengetahuan dokter, kalau sudah divonis kanker, harapan hidupnya sudah suram, kan begitu. Padahal Allah menggariskan, jangan menghilangkanku, sesungguhnya aku ada di dekatmu. Kalau engkau berhadapan dengan sesuatu masalah, tidak ada yang sanggup menyelesaikannya untuk menolong, mendapatkan jalan keluar yang terbaik, datanglah kepadaku, niscaya aku akan menolongmu. Itu saya lupa itu kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang mana kan gitu. Tapi memang kita harus yakin sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memegang satu agama. Cari waktu-waktu mustajab, waktu-waktu di mana doa tidak mungkin tidak dikabulkan. Kita tahu bahwa sholat tahajud sepertiga malam dilakukan dengan khusyuk. Jadikan itu sebagai momen untuk curhat gitu ya. Tidak ada pertolongan selain dari Allah. Sholat tahajud itu momen yang sangat baik. Kalau umroh apalagi ya, di tempat-tempat mustajab, di Raudhah, di Hijir Ismail. Ini waktu-waktu yang sangat mustajab. Tempat-tempat yang sangat mustajab. Hampir tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Yang jelas kita harus menunjukkan keseriusan, keyakinan Allah bakal menolong. Apapun masalah yang dihadapi, sekalipun penyakit yang kata dokter divonis, ini tidak ada lagi harapan hidup. Saya masih ingat ada seorang ibu yang menghadap ke prodi, mengantar anaknya, tapi anaknya kelihatan segar begitu. Tapi dia mengatakan, Pak Heru, saya mau mohon izin, ini sudah ke KTU, saya sudah lengkapi syarat-syaratnya untuk cuti. Ada apa Bu? Saya lihat prestasinya bagus begitu. Setelah dibuka transkripnya juga bagus. Di atas 3,4 tuh IPK. Tapi anaknya tuh senyum begitu. Anak saya kanker otak, Pak Heru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek, kok kamu tidak kelihatan stres? Ya senyum. Ya Pak Heru, dia sudah mulai tekun untuk sholat tahajud. Tapi ibunya mulai meneteskan air mata. Ini tanda-tanda kesolehan. Anak itu sudah mulai ke fase penerimaan dari hasil diagnosa yang dokter lakukan. Untungnya dia dipertemukan dengan salah satu ustadz, dan ustadz mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil di mata Allah. Sekalipun Anda divonis kanker otak, tapi kun payakun, kalau Allah menghendaki Anda sembuh, pasti Anda sembuh, kan begitu. Makanya anak itu masih bisa tersenyum. Sekarang dia sudah 2 minggu ini tidak lepas dari sholat tahajud, puasa Senin, Kemis, bahkan wajahnya semakin berseri-seri. Saya yakin di usia dini, usia ya 19, 20 itu kan usia dini ya. Dan dia sudah dihadapkan kepada suatu masalah yang sangat berat, dan dia sudah mulai meyakini karena didekatkan dengan orang yang mengerti tentang bagaimana keperkasaan Allah, dia mulai mendekatkan diri, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, sodakoh sebisanya. Dan dia akan mengalami fase kenaikan. Penyakit itu kalau dilawan, protes kepada Allah, maka ini akan menjadi penyakit yang semakin ganas dan berakhir dengan meninggal dunia. Ini suatu kegagalan kan. Tapi kalau dia ikhlas, semua yang terjadi itu atas takdir Allah,
Dan tidak ada pertolongan sebaik-baik pertolongan, hanya Allah yang akan membukakan solusi jalan keluar, maka dilakukanlah amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tetangga saya ada yang sudah divonis diabetes stadium 4, sekarang sembuh. Apa amalan sunnahnya? Sholat tahajud dan puasa Daud. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau ingin mengangkat, menyembuhkan, dan penyakitnya diambil, ya kun payakun sembuh tuh. Dan dia pastinya akan semakin meningkat begitu. Demikian juga para ekspatriat tuh, yang mengalami fase-fase seperti ini. Mungkin konflik di kantornya semakin tajam, kondisi kesehatannya semakin menurun. Ingat tuh, tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Jangan berkeluh kesah kepada orang lain. Cukup Allah saja sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Masuk ke fase 2. Ya. Terjadi ketika orang mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dia mulai menikmati dengan kesederhanaannya, dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, dan dia mengkondisikan bahwa hidup ini akan berpihak kepadanya tatkala dia menerima apa yang hadir di hadapannya. Dan dia menikmati, bersyukur kepada Allah, sehingga hidup ini akan lebih nyaman. Masuk kepada fase 4, pada tingkat ini, berhenti pada satu titik yang digambarkan sebagai didapatnya kembali berbagai hal yang dia rasakan sebagaimana di masa lalu. Toh masa lalu saya tidak punya apa-apa. Toh saya berbahagia begitu. Walaupun saya tidak punya mobil, walaupun saya belum punya rumah yang besar begitu. Saudara, coba gambarkan pada saat masih SMP. Apakah berpikir untuk memiliki punya rumah? Apakah berpikir untuk punya mobil yang bagus? Kan tidak. Tapi hidup ini bahagia begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Para proses penyesuaian dari berbagai fase. Hidup ini pasti akan diuji. Ada episode-episode di mana kita akan diberikan ujian yang berat. Dan ujian yang berat itu tidak lain sebagai sarana untuk mengangkat derajat kita. Karena pada dasarnya Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang sebelum dia menyatakan keimanannya melalui bagaimana dia lolos dari setiap fase ujian yang diberikan kepadanya. Allah tidak akan menguji sesuatu yang di luar batas kesanggupan orang yang menghadapi. Cuman masalahnya dia mau tawakal enggak? Mau pasrah dan ikhlas enggak? Dan mau berterima kasih dengan posisi keadaan yang sebetulnya dia masih bisa berdoa. Dia masih dicukupkan dalam hal pemenuhan kebutuhan, sandang, pangan, papan. Yang jelas, hatinya yang harus dipasrahkan, kan begitu. Lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku rela Nabi Muhammad sebagai nabiku. Yang sudah saya lakukan, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku. Al-Quran lah kitabku, Islam adalah agamaku. Alhamdulillah ya. Ini kriteria seleksi, faktor-faktor dalam seleksi sebagai refleksi dari kegagalan di masa lalu. Jadi seleksinya diperketat, seleksinya disertakan hal-hal yang terkait untuk bisa mendeteksi apakah seseorang tersebut memiliki kesanggupan untuk bisa beradaptasi dengan lintas budaya. Nah, ini faktor individu yang diseleksi. Yang pertama, kemampuan teknikal ya, yang memang ini merefleksikan dari kesanggupan, kemampuan, penguasaan, pengetahuan yang akan menuntun kedua tangannya menjadi tangan-tangan yang terampil. Tapi dalam penugasan internasional ini bukan sesuatu yang kritis ya, karena tidak ada kasus yang menunjukkan bahwa orang yang ditugaskan itu tidak memiliki kemampuan
dan tidak berhasil di dalam menjalankan kemampuan teknik. Ini bisa diabaikan. Tapi justru yang kedua ini nih, keserasian dengan lintas budaya. Karena secara umum dominasi kegagalan itu disebabkan oleh ketidaksanggupan orang tersebut untuk bisa beradaptasi dengan budaya negara setempat. Dan berbagai persyaratan keluarga. Istri yang tidak ikhlas di bawah suaminya karena meninggalkan pekerjaan dia. Anak-anak juga yang tidak terlalu rela begitu kalau dia harus keluar sekolah di negara asal, kemudian mencari sekolah lagi di negara di mana ayahnya ditempatkan. Ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan individu dan juga bagaimana keluarganya mendukung seseorang untuk ditempatkan di luar negeri. Belum lagi hal-hal yang terkait dengan situasi di mana negara dia akan ditempatkan. Karena di setiap negara memiliki persyaratan, aturan-aturan dari negara. Kalau seseorang dinyatakan lolos testing secara individu, dia juga akan diharuskan untuk bisa membujuk anggota keluarganya. Istrinya sebagai pendamping dalam hidupnya, anaknya juga sebagai harta yang paling berharga dalam keluarganya, supaya ayahnya tetap memiliki ide-ide dan punya prestasi yang bagus, yang terinspirasi dari anak-anak yang sehat, cerdas, dan juga soleh. Kalau misalnya istri dan anaknya mau ikut, nah dia izin tinggalnya bagaimana begitu? Apakah boleh misalnya anak-anaknya ikut bapaknya, tapi nanti visanya menggunakan izin untuk studi, misalnya kan begitu. Atau istrinya izin untuk mendampingi suami sambil mencari pekerjaan di negara di mana suami ditempatkan. Itu ya. Belum lagi terkait dengan bahasa ya. Seorang pemimpin kan di dalam mendelegasikan, memberikan motivasi, ya minimal harus menguasai bahasa setempat. Karena anak buahnya ya bukan ekspatriat, kan. Ada putra daerah. Masa menggunakan bahasa isyarat. Tapi secara bertahap, ya tentunya bahasa ini walaupun tidak sempurna untuk bisa menjelaskan dengan bahasa daerah, tapi ada juga bahasa tubuh ya, yang bisa melengkapi dari berbagai instruksi atau memberikan arahan kepada para bawahannya. Dan berbagai persyaratan-persyaratan multinasional tadi. Transfer knowledge, transfer budaya, ini kan ada aturannya tuh. Jadi berapa ekspatriat yang bisa ditempatkan dalam kurun waktu berapa. Kemudian tenaga terampil yang terkait dengan tenaga operasional juga boleh didatangkan dari negara asal, tapi tugasnya untuk transfer knowledge tadi ke putra-putra daerah. Sehingga dalam kurun waktu tertentu, putra daerah ini harus bisa dikader dan menggantikan untuk menduduki posisi-posisi tenaga operasional. Nah, ini pun akan menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dipersyaratkan di dalam penugasan internasional. Baik, ini keterangannya ya. Tadi dikatakan bahwa kemampuan teknikal ini tercatat sebagai kemampuan yang tidak muncul sebagai satu tanda kritis kegagalan itu terjadi. Karena secara umum orang-orang yang ditugaskan adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam hard skill. Jadi aspek yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menjadi satu komponen kegiatan ekspatriat untuk bertahan di lokasi asing. Tetapi ini tidak termasuk kriteria kritis. Ya. Karena secara umum tadi kegagalan itu disebabkan oleh yang nomor 2 nih, keserasian dengan lintas budaya. Lingkungan budaya di mana para ekspatriat beroperasi adalah faktor penting dalam menentukan kinerja yang berhasil. Apakah dia sosok yang bisa beradaptasi secara cepat, mampu menghargai tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur oleh penduduk setempat, dan seterusnya. Dan ini menjadi faktor penyebab utama. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persyaratan-persyaratan keluarga. Bagaimana dukungan istrinya? Bagaimana keikhlasan istrinya untuk mendampingi suaminya? Bagaimana kesediaan anaknya agar mau pindah dari satu
lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan di mana ayahnya ditempatkan. Ini juga menjadi faktor penentu apakah seseorang diloloskan untuk mendapatkan posisi penugasan di negara di mana anak perusahaan itu berada. Ini sudah dijelaskan ya. Tadi juga persyaratan negara, kemudian persyaratan-persyaratan perusahaan multinasional, dan persyaratan terkait dengan bahasa. Baik, ini berbagai profil manajer ekspatriat abad ke-21 yang akan diprediksikan punya keberhasilan. Jadi orang-orang yang tangguh, orang yang sanggup untuk bertahan hidup dan menunjukkan prestasi yang tinggi, ini kriterianya nih. Jadi kalau kriteria di sini sebutkan bahwa kriteria inilah yang mendekati harapan terkait dengan perspektif multidimensi. Artinya seseorang yang tadi memiliki keunggulan, baik dalam segi keturunan, begitu ya, pola didik orang tuanya sehingga memiliki habit-habit yang sangat unggul, belum lagi dibentuk oleh lembaga-lembaga pendidikan di mana dia dititipkan. Waktu dia di SD, di SMP, di SMA, di sekolah-sekolah yang dianggap akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter positif. Sehingga memungkinkan dia akan menguasai tadi multi industri, multi sosial, multi negara. Dia akan fleksibel dan sanggup beradaptasi dengan berbagai tadi multi itu berbagai kondisi lingkungan yang ada, berbagai komoditi yang dia tangani, di bagian apa dia. Kecakapan dalam manajemen garis, catatan, track record, latar belakang. Dia memiliki pengalaman di masa lalu untuk mengelola bisnis-bisnis strategik yang menunjukkan keberhasilan dari serangkaian kegiatan, baik dalam maupun luar negeri. Jadi pengalaman ini sebagai guru terbaik ya, yang akan melekat pada diri seseorang untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi, yang akan menuntun kepada keberhasilan. Kemudian keterampilan pembuatan keputusan yang bijaksana. Kemampuan, catatan latar belakang, dan berbagai hal yang terbukti bahwa dia seorang yang pandai mengambil keputusan strategi yang tepat begitu. Jadi keputusan ini dilakukan atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga memungkinkan apa yang diputuskan ini sesuatu yang menggambarkan kondisi di masa yang akan datang dengan tepat, yang juga dilakukan secara cepat. Ya, ini kalau dibahas satu persatu sangat panjang ya. Waktu kita sekarang sudah hampir jam 9, saya harus mengunci. Baik, terakhir ini kaitannya dengan penggunaan tes seleksi. Ini ada pakar yang menyatakan 4 pendekatan dimensi yang berusaha untuk mengaitkan berbagai kecenderungan perilaku spesifik dengan kinerja luar negeri. Yang pertama, dimensi orientasi pribadi, di mana derajat ekspatriat yang mengekspresikan perhatian yang adaptif untuk pemeliharaan diri, kesenjangan diri, dan kesehatan mental. Jadi seseorang akan sanggup untuk melihat serta mendeteksi dan kemampuan untuk beradaptasi melalui pembenahan diri, pengkondisian. Jadi kesenjangan antara apa yang ada pada dirinya dengan lingkungan yang ada itu cepat teratasi. Dan dia tetap menunjukkan kondisi yang sehat, baik secara mental maupun spiritual. Ini yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan dijadikan dasar untuk meloloskan seleksi di dalam penugasan internasional. Kemudian dimensi persepsi. Jadi keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang akan ditugaskan sebagai ekspatriat untuk memahami secara akurat mengapa karyawan di negara tuan rumah bertindak dengan cara mereka yang dianggap
kebenaran oleh mereka. Jadi kita tidak bisa hanya melihat kepada diri kita begitu, sesuatu yang diyakini kebenaran. Tapi kita juga harus belajar begitu. Bercermin dari anak buah kita. Begitu. Kenapa mereka menganggap itu sesuatu kebenaran? Kenapa mereka menganggap itu sesuatu yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur? Sehingga memungkinkan dia akan berupaya untuk memadukan antara prinsip-prinsip yang dianggap sebagai kebenaran dari pribadinya dengan prinsip-prinsip yang dianggap kebenaran dari anak buahnya. Ini akan dijadikan perpaduan yang harmoni. Kemudian yang ketiga, dimensi orientasi lainnya. Suatu derajat di mana ekspatriat memperhatikan rekan kerja negara tuan rumah dan ingin berafiliasi dengan mereka. Intinya, bagaimana memadukan secara harmoni dengan saling menghargai, saling menjunjung tinggi kehormatan. Ini sebagai dasar tes seleksi ya, yang ketiga. Kemudian kekerasan budaya. Satu variabel perantara yang mengakui bahwa akulturasi dipengaruhi oleh derajat, di mana budaya negara tuan rumah tidak kongruen dengan budaya negara asal. Walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan menjadikan penghalang harmonisasi. Istilahnya apa yang dianggap mereka memiliki nilai-nilai luhur, ya kita hargai, tapi juga kita harus punya prinsip apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang akan mendongkrak kemajuan, juga harus kita yakini. Artinya kita tidak boleh berbenturan sehubungan dengan adanya sesuatu perbedaan. Carilah berbagai persamaan yang memungkinkan kita bisa saling menghargai dan masih bisa seiring untuk berjalan memajukan perusahaan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Masih ada waktu ya, sekitar 2 menit lagi lah. Silahkan. Oh, ini masih Neng Sabrina ya, yang masih bertahan on cam. Bukannya saya tidak sono, karena saya harus menguji. Ini jamnya sudah jam 9 menurut catatan jam saya. Jadi silahkan saudara jalankan. Ini saya akan sharekan videonya nanti. Kalau nggak sore, besok ya. Saudara harus buka, harus tonton dari awal sampai akhir. Ingat, saudara harus membentuk kelompok ya. Untuk membuat tugas kelompok. Apa yang saya instruksikan, semoga dipahami dan dijalankan. Selamat siang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.